Salam jumpa kakak-kakak, kita jumpa kembali dalam program persiapan guru sekolah minggu. Program ini kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dengan judul Belajar dari Perumpamaan tentang Pengampunan, Tuhan Mengampuni, dari Injil Matius 18 ayat 21 sampai 35. Sebelum kita persiapan bersama ya kakak-kakak, saya mengajak kita berdoa, mari kita berdoa. Bapa di surga, tolonglah kami saat kami boleh melakukan persiapan bersama. Sehingga dengan demikian melalui firman-Mu, melalui kami persiapan bersama untuk metode beberapa kelas, kami juga dimampukan dapat menyampaikan firman Tuhan pada anak sekolah minggu. Terima kasih Bapa, amin. Baiklah, silakan Kak Pendeta Hendra yang akan menyampaikan bahan Alkitab. Salam kakak-kakak, kita akan bersama membahas bagian firman Tuhan. Kita akan memperkenalkan adik-adik melalui perumpamaan tentang pengampunan yang Tuhan Yesus sampaikan. Kita mau memperkenalkan adik-adik dengan Tuhan yang mengampuni. Bacaan firman Tuhan diambil dari Matius pasal yang ke-18 ayat 21 sampai dengan 35. Saya akan bacakan buat kakak-kakak semua. Matius 18 ayatnya yang ke-21 sampai dengan 35, saya akan bacakan dari Alkitab terjemahan baru. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, "Sabarlah dulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayarlah hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikian pembacaan firman Tuhan yang berbahagia setiap kita yang membaca dan yang memelihara firman Allah dalam hidup. Kakak-kakak, kalau kita melihat kisah kita ini, maka kita menemukan beberapa hal penting. Di bagian awal dari pembacaan kita, ayat 21 disebutkan, kemudian datanglah Petrus. Jadi ada kisah sebelum dari kisah kita ini yang menunjukkan sesuatu dan diwakili dengan kata kemudian. Apa kisah sebelumnya? Kisah sebelumnya adalah pengajaran Tuhan Yesus tentang menasehati sesama saudara. Jadi kalau ada orang yang berbuat salah, maka kamu harus menasehati, empat mata, ya, dan seterusnya. Nah, itu berkenaan dengan perbuatan dosa dari orang lain. Kita berkewajiban untuk mengingatkan mereka. Nah, Petrus selalu mau menggali jauh lebih dalam dari pengajaran Tuhan Yesus ini. Dan dia mengatakan, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku?"
Jadi ada sesuatu yang khusus yang Petrus tunjukkan bahwa kalau ini urusannya dengan saya personal gimana? Apakah aku harus mengampuni sampai 7 kali? Kakak-kakak yang terkasih, apa yang dikatakan Petrus sampai 7 kali sebenarnya sesuatu yang sangat spektakuler. Karena dalam tradisi Yahudi, banyak sekali guru-guru Yahudi yang menyampaikan kisah-kisah Tuhan mengampuni orang, bangsa, pribadi-pribadi, atau sekelompok orang yang melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Ketika perbuatannya salah, dimaklumi oleh Tuhan, diampuni, lalu diampuni lagi sampai dengan 4 kali. Jadi dalam Amos 1, Amos 2 dikisahkan beberapa kota. Kalau kita melihat juga di Amos 2 di ayat-ayat yang lain, maka disebutkan betapa Tuhan tuh punya kesabaran. 3 perbuatan, bahkan 4, Tuhan masih mengampuni. Nah, ketika Petrus mengatakan sampai 7 kali, itu sesuatu yang spektakuler banget. Kenapa? Karena Tuhan saja mengampuni sampai 3 atau 4 kali. Ya. Nah, maka Petrus ini menyampaikan sesuatu yang besar sekali. Tapi yang menarik, Tuhan Yesus selalu merespon begini. Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Wah, ini berlipat-lipat kali ya, dan itu sesuatu yang banyak dan tanpa batas, kira-kira begitu. Karena angka 7 sendiri juga dalam tradisi Yahudi adalah angka sempurna, dan ketika Tuhan Yesus mengatakan 70 kali 7 kali, itu sempurna dari sempurna dan tanpa batas, kira-kira begitu. Nah, perkataan Tuhan Yesus 70 kali 7 kali sebenarnya juga menjadi sesuatu yang cukup akrab di telinga orang-orang yang dalam tradisi Yahudi. Kenapa? Dalam kisah Kejadian 4 ayat 24 disebutkan begini, jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Jadi, frasa 70 kali 7 kali dan seterusnya 7 begitu ya, itu sesuatu yang cukup akrab dalam telinga orang-orang Yahudi. Yang menarik adalah Tuhan Yesus menyampaikan itu dalam konteks pengampunan. Berbeda dengan apa yang di dalam Kejadian 4 ayat 24 ini. Di dalam Kejadian 4 ayat 24 ini tentang pembalasan perbuatan jahat. Jadi perbuatan jahat harus dibalas lagi. Perbuatan juga yang setimpal. Tapi Tuhan Yesus membalikkannya dengan mengajak perbuatan jahat, dosa sesama harus diampuni tanpa batas 70 kali 7 kali. Lalu Tuhan Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan kepada para murid-muridnya tentang seorang raja yang mengadakan perhitungan. Mungkin raja ini mau cek kekayaannya dan juga mau melihat mana-mana hamba yang setia, mana-mana hamba yang jahat. Dan didapatilah ada seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta. Kakak-kakak, 1 talenta itu 6.000 dinar. Ya. Jadi 1 talenta dia harus bekerja 6.000 hari. Itu banyak banget, Kak. Karena upah pekerja itu 1 dinar per hari. Jadi kalau sampai 10.000 talenta, itu hanya perbuatan korupsi atau perbuatan jahat yang bisa membuat orang punya utang sebanyak itu. Kira-kira begitu ya. Kalau minjem sih nggak mungkin orang atau raja memberikan pinjaman kepada seorang hamba sampai 10.000 talenta. Itu nggak mungkin. Jadi bisa disimpulkan si hamba ini benar-benar hamba yang jahat, hamba yang mengambil sesuatu milik tuannya dan dia nggak bisa kembalikan. Dan karena itulah kenapa sang raja lalu mau berupaya membuat hutangnya lunas itu dengan menjual ia beserta dengan anak dan istrinya. Tapi kisah kita berlanjut dengan ketika si hamba yang berhutang banyak banget itu sujud menyembah dan berkata, sabarlah dahulu segala hutangku akan kulunaskan. Ini perkataan yang menurut saya kosong sekali. Kenapa? Karena dia hutangnya terlalu banyak. 10.000 talenta. Seorang hamba kepada tuannya, kepada raja. Ya nggak mungkin bisa ia lunaskan. Itu sesuatu perbuatan yang begitu buruk sekali. Dan dia masih berkata, sabarlah dahulu segala hutangku akan kulunaskan. Ini memang hamba yang benar-benar jahat banget. Hamba yang ya nggak bisa dipercaya. Tapi menarik, kakak-kakak, di ayat 27 disebutkan raja itu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Kak, ini raja sangat baik sekali. Dia tahu hambanya ini apa ya, nggak tahu diri, ya, udah menjadi hambanya,
diberikan kesempatan hidup bersama, dia mengambil apa yang bukan haknya dan terlalu banyak sekali, bahkan dia tidak bisa melunasinya. Tapi si raja ini punya belas kasihan. Ini, belas kasihan ini yang menjadi dasar utama si raja mengambil sebuah keputusan untuk membebaskannya dan menghapus hutangnya. Kisah sebaliknya justru terjadi ketika si hamba ini berjumpa dengan teman hamba yang lain yang berhutang 100 dinar. Dan ini menurut saya sebuah jumlah yang relatif mungkin dilunasi oleh seorang yang berhutang 100 dinar. Kalau ini artinya dia perlu bekerja 100 hari, rasanya ini mungkin sekali dia lunaskan. Tapi si hamba ini yang telah dikasihani oleh sang raja malah menangkap, mencekik, dan mengatakan bayarlah hutangmu. Ketika sang temannya ini memohon sabarlah dahulu, hutangku ini akan kulunaskan, dia nggak melihat itu sebagai sesuatu yang benar-benar memungkinkan ia lakukan. Dia menolak dan dia memasukkan dalam penjara. Kalau kita amati ayat 30, kakak-kakak, gimana temannya bisa melunasi hutang kalau di penjara? Ini amarah yang meluap-luap dari seorang hamba yang nggak punya belas kasihan. Inilah yang membuat akhirnya teman-temannya melapor kepada raja dan raja lalu memanggil kembali sang hamba itu dengan pesan utama, bukankah engkau sudah diampuni? Bukankah engkau harusnya mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Jadi ini pesan utamanya kakak-kakak, bahwa kamu sudah diampuni, maka kamu juga harus mengampuni dengan sepenuh hati. Ditutup dengan ayat 35, penutup dari perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan, Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Kakak-kakak, dari kisah perumpamaan tentang pengampunan ini, kita belajar 3 hal. Pertama, hutang dosa kita terlalu besar. Kita tidak mampu membayar. Tapi Tuhan tuh berbelas kasihan, mengampuni kita. Maka kita dipanggil untuk mengampuni sesama dengan sepenuh hati. Kalau pertanyaan Petrus, berapa kali aku harus mengampuni orang yang berbuat dosa terhadap aku? Kita harus melihat kembali bahwa dosa kita itu terlalu banyak, tapi Tuhan mengampuni kita. Maka kita juga harus mampu mengasihi, mengampuni sesama yang berbuat dosa terhadap kita. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kita. Adik-adik bisa diajak untuk mengenali Tuhan yang mengampuni, menyadari akan kesalahan di hadapan Tuhan, dan kita mau bersyukur dengan mau mengampuni sesama. Semoga kakak-kakak bisa menyampaikan pesan firman Tuhan ini kepada adik-adik, sehingga adik-adik mengenal bahwa Tuhan mengampuni. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan bahan Alkitab. Sekarang kita bersiap nih mau menuju Kak Pendeta Yerusa yang sudah bersiap pastinya mau menyampaikan metode bagi anak-anak di kelas Batita Balita. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Pembangunan jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, di channel YKB TV. Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dengan judul Belajar dari Perumpamaan
tentang pengampunan. Tuhan mengampuni dari Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Kita mau mendengarkan Kak Pendeta Yerusa yang akan menyampaikan bahan ajar bagi anak-anak di kelas Batita Balita. Mari silakan Kak Pendeta Yerusa. Kakak-kakak guru sekolah minggu yang terkasih, saya akan menyajikan contoh cerita bagi kelas Balita dan Batita dengan tema Tuhan mengampuni yang terambil dari bahan Alkitab Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan yang ke-35 dengan tujuan pembelajaran yang pertama, anak mengetahui perumpamaan tentang pengampunan, dan yang kedua, anak dapat berkata, Tuhan mengampuni. Dalam simpulan penjelasan Alkitab yang kita bersama-sama baca dan renungkan hari ini, kita diajak untuk mau mengampuni, sebagaimana kita sudah diampuni oleh Tuhan. Kita juga diajak untuk memahami bahwa pengampunan yang besar atas dosa kita menjadi dasar bagi kita untuk mampu memberikan pengampunan tanpa batas kepada orang lain. Lalu, sebagai penerapannya, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk selalu mengampuni kesalahan orang lain. Sebab Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Dan kepada anak-anak, jika ada teman atau orang lain yang meminta maaf kepadanya, maka mereka harus memaafkannya. Karena Tuhan senang bila mereka mengampuni orang lain, karena Tuhan adalah Maha Pengampun. Kakak-kakak yang terkasih, memaafkan atau mengampuni adalah satu bagian dari perilaku sosial emosional anak. Beberapa perilaku sosial dan emosional anak bisa terlihat dari pola perilaku yang ditunjukkan, baik positif maupun negatif. Misalnya perilaku meniru, dukungan sosial, berkolaborasi atau bekerja sama, berkompetisi, agresif, negativisme, berkuasa, mementingkan diri sendiri, merusak, serta memiliki rasa simpati dan empati. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi sosio-emosional, yaitu kematangan keluarga, pendidikan, status sosial ekonomi emosi, kemudian lingkungan belajar dan mental anak. Untuk melihat apakah perkembangan sosial emosional tersebut tercapai dengan baik atau tidak, bisa kita lihat dari sikap mereka, kasih sayang, partisipasi, komunikatif, interaktif, adaptif, percaya diri, rasa ingin tahu yang tinggi, ekspresi emosional yang stabil. Kakak-kakak yang terkasih, perkembangan sosio-emosional dalam tahap perkembangan psikososial Erik Erikson dibagi menjadi 2, yaitu 4 tahap pertama yang terjadi pada masa kanak-kanak dan 4 tahap yang kedua yang terjadi pada masa remaja dan dewasa. Kita akan melihat tahap perkembangan anak pada masa kanak-kanak dimulai dari yang pertama di usia 0 sampai 1 tahun, trust versus mistrust. Di usia 2 sampai 3 tahun, autonomy versus shame. 3 sampai 5 tahun, initiate versus guilt. 6 sampai 12 tahun, industry versus inferiority. Nah, kakak-kakak yang terkasih, kemampuan sosio-emosional ada hal yang penting untuk ditingkatkan agar anak mampu beradaptasi dalam situasi dan kondisi apapun yang dihadapinya. Salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan kemampuan emosional anak adalah dengan metode storytelling. Storytelling atau bercerita atau mendongeng merupakan sebuah kegiatan menyampaikan cerita yang membutuhkan kemampuan untuk dapat membuat cerita itu menarik dan bertujuan untuk menyampaikan sebuah value kepada pendengarnya yang dalam hal ini adalah anak-anak Batita dan Balita. Lalu, bagaimana kemampuan sosio-emosional anak dapat ditingkatkan melalui storytelling? Maka yang pertama adalah storytelling memberikan pengetahuan dan pemahaman baru bagi anak untuk mereka dapat melihat dunia sekelilingnya. Yang kedua, tokoh storytelling juga dapat menjadi panutan positif dalam meregulasikan emosi dan memiliki kemampuan sosial yang baik bagi anak yang sedang belajar dengan pola imitasi atau meniru. Yang ketiga, storytelling juga dapat meningkatkan kemampuan sosio-emosional anak dengan merangsang hotspot di berbagai bagian otaknya.
Bagian otak ini akan mengalami proses pemaknaan dari apa yang didengar, khususnya untuk hal-hal yang berbau spiritual, untuk meningkatkan kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual ini mampu menumbuhkan kasih sayang terhadap sesama, sikap jujur, toleransi, dan saling terbuka. Dan sikap-sikap ini, beberapa di antaranya merupakan kriteria tercapainya sosio-emosional anak. Oleh karena itu, kakak-kakak yang terkasih, kita akan bersama-sama menyaksikan sebuah storytelling yang dibawakan dengan boneka secara ventrilinguis. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan Kakak Ria dan Gis. Saya sangat senang kita bisa berada di sini hari ini. Nah, Gis, kita mulai aja yuk ceritanya. Oke, pada suatu hari ada seorang raja yang memiliki banyak sekali hamba. Iya, betul teman-teman. Raja itu sangat kaya dan kuat, dan dia punya banyak harta ya Gis. Iya benar Kakak Ria. Tapi salah satu hamba dari raja itu berutang banyak sekali uang kepada sang raja. Hingga suatu hari sang raja memutuskan untuk mengumpulkan hutangnya. Wah, pasti banyak sekali hutangnya ya Gis. Tapi ternyata saat hamba itu dipanggil teman-teman, dia sangat takut. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membayar hutangnya itu. Dia memohon kepada sang raja untuk mengampuninya. Maka apa yang terjadi? Sang raja tersentuh dan merasa kasihan teman-teman. Dia mengampuni utang hambanya dan dia membebaskannya. Betapa besar kasih dan pengampunan sang raja. Betul, Gis. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Setelah dia diberi pengampunan, hamba itu bertemu dengan sesama hamba yang lain yang juga berutang padanya. Tetapi dia tidak menunjukkan pengampunan. Dia bahkan meminta temannya membayar utangnya dengan sangat keras. Dan ketika sang raja mendengar tentang sikap hamba yang tidak mau mengampuni itu, apa yang raja lakukan? Sang raja menjadi sangat marah. Dia memutuskan untuk menghukum hamba yang tidak mau mengampuni saudaranya itu. Nah teman-teman, pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah bahwa pengampunan adalah sesuatu yang sangat penting. Kita harus belajar mengampuni orang lain seperti kita juga sudah diampuni oleh Tuhan. Jadi teman-teman, mari kita belajar untuk selalu mengampuni sesama kita ya. Dan mari kita hidup dalam damai serta kasih. Ya teman-teman, mari kita lakukan itu. Kita lakukan itu ya guys. Iya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita kami. Sampai jumpa. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Ia akan mengampuni segala dosa kita. Dan ini adalah alternatif aktivitas yang bisa dilakukan untuk kelas batita dan balita, di mana kelas batita dapat diajak membuat emoticon smile atau sad, kemudian mewarnai emoticon smile atau sad. Kelas balita membuat mahkota, menghias mahkota dengan manik-manik. Aktivitas ini ditujukan agar anak-anak dapat mengenali dan menamai emosi-emosi mereka. Pengenalan jenis-jenis emosi pada anak dan penamaan emosi pada anak akan menolong anak-anak untuk mengantisipasi tantrum pada anak. Demikian kakak-kakak penyajian contoh cerita untuk kelas balita dan batita. Semoga percikan-percikan ide ini dapat menginspirasi kakak-kakak untuk melayani anak-anak kita dengan istimewa. Tuhan itu Maha Pengampun. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.
Terima kasih Kak Pendeta Yerusa yang sudah menyampaikan metode pengajaran di kelas Batita Balita. Kita mau mendengarkan Kak Pendeta Nike yang mau menyampaikan metode bagi anak-anak di kelas kecil. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dari Injil Matius 18 ayat 21-35 dengan judul Belajar dari Perumpamaan tentang Pengampunan Tuhan Mengampuni. Dan kita mau mendengarkan Kak Pendeta Nike yang mau menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas kecil. Mari silakan Kak Pendeta Nike. Shalom kakak-kakak sekolah minggu, berjumpa kembali dengan saya Nike Kusumawati dari GKI Ciamis. Kali ini kita akan sama-sama mempersiapkan diri untuk bercerita di sekolah minggu di kelas kecil untuk minggu yang akan datang. Tema kita hari ini adalah belajar dari perumpamaan tentang pengampunan, Tuhan mengampuni. Diambil dari Matius 18 ayat 21 sampai ayat yang ke-35. Dari tema ini, kakak-kakak kita memiliki dua tujuan untuk kelas kecil. Tujuan yang pertama adalah agar anak tahu bahwa Tuhan telah mengampuni kesalahannya. Dan tujuan yang kedua ialah agar anak mau untuk memaafkan orang lain yang bersalah kepadanya. Secara khusus, kakak-kakak untuk metode penyampaian cerita, sebetulnya metodenya dapat kita kreasikan sekreatif mungkin. Kakak-kakak bisa menggunakan alat peraga di dalam bercerita. Kakak-kakak juga bisa melibatkan anak-anak untuk terlibat di dalam bagian cerita yang kita sampaikan sebagai contoh dalam penyampaian penjelasan. Ini bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan di jemaat kita masing-masing. Sebelum kita mulai bercerita, kakak-kakak, saya menyarankan agar kakak-kakak untuk terlebih dahulu menjelaskan tentang konsep hutang. Karena bacaan kita hari ini berbicara tentang hamba yang berhutang kepada raja. Maka konsep ini perlu untuk kita jelaskan. Dengan terlebih dahulu menjelaskan tentang konsep pinjam-meminjam. Kita dapat menggunakan uang dengan nominal yang berbeda-beda sebagai bahan agar anak mengerti bahwa ketika kita meminjam sesuatu dari orang lain, maka harus dikembalikan, termasuk juga uang. Dan jika tidak bisa menebus ataupun mengembalikan, maka itulah yang disebut dengan hutang. Di sini kita juga bisa mengajak anak-anak untuk terlibat di dalam penjelasan kita dengan menjadikan mereka sebagai contoh. Lalu, apa kaitannya penjelasan itu dengan perumpamaan yang akan kita ceritakan? Dalam perumpamaan ini, kakak-kakak, dosa itu diibaratkan sebagai hutang yang harus dilunasi dan ada konsekuensi jika tidak mampu untuk melunasinya, yaitu maut. Karena upah dosa ialah maut. Sama halnya dalam perumpamaan ini, jika hutang yang tidak dilunasi akan memiliki konsekuensi, yaitu hukuman. Namun karena Allah begitu mengasihi manusia, maka Ia menghapuskan hutang kita dan membebaskan kita dari dosa dengan cara mengampuni kita. Pengampunan inilah yang perlu kita juga lakukan dalam kehidupan kita ketika orang lain memiliki kesalahan kepada kita, yaitu dengan mengampuni. Perumpamaan ini diberikan oleh Tuhan Yesus ketika Petrus bertanya perihal mengampuni. Di sini kita dapat bertanya kepada anak-anak, kira-kira berapa kali sih kita itu harus mengampuni orang lain?
Di masyarakat, kakak-kakak biasanya masyarakat itu memberikan 3 kali kesempatan untuk mengampuni ataupun memaafkan. Jika lebih, maka tidak ada maaf bagimu, katanya seperti itu. Begitu juga di dalam tradisi Yahudi. Berdasarkan tafsiran para guru-guru agama Yahudi, mereka memberikan kesempatan 3 kali untuk mengampuni orang. Petrus bertanya dan juga ia menyebutkan, bukan 3 kali, tetapi Petrus menyebutkan 7 kali dalam memaafkan orang lain. Ini adalah jumlah yang lebih banyak dari kebiasaan orang dan dari tradisi yang ada. Angka 7 sebetulnya itu dipercaya sebagai angka yang menunjukkan kesempurnaan. Maka Petrus berasumsi bahwa memaafkan yang baik dan sempurna adalah 7 kali. Namun Tuhan Yesus mengatakan bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Ini adalah jumlah yang sangat banyak. Apakah kita harus menghitung setiap kali kita mengampuni? Tidak demikian. Ini bukan hanya berbicara tentang kesempurnaan, tapi juga berbicara tentang ketidakterbatasan dalam mengampuni dan memberikan pengampunan. Mengapa? Bukankah ketika orang lain berbuat salah, kemudian kita dirugikan? Kenapa kita harus mengampuni dan juga memaafkan orang lain tanpa batasan? Alasannya ialah karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kesalahan dan dosa kita yang banyak dan juga yang tidak terhitung. Maka kita juga harus melakukan hal yang sama, yaitu mengampuni orang lain. Karena itu Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Perumpamaan ini bercerita tentang seorang raja yang mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Dan ada seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta. 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. 1 dinar adalah upah seorang bekerja di dalam 1 hari. Untuk mendapatkan 1 talenta, maka hamba itu harus bekerja selama 6.000 hari. Dan untuk melunasi 10.000 talenta, maka hamba itu harus bekerja selama 60 juta hari atau setara dengan 164 tahun lebih. Jika dilihat usia rata-rata manusia, maka meski hamba itu bekerja hingga akhir hidupnya, maka tetap hutangnya tidak akan terlunasi karena sebegitu banyak dan tidak dapat dilunasi. Namun ternyata karena belas kasih dari raja itu, maka raja itu menghapuskan hutang dari hamba itu yang punya hutang 10.000 talenta. Ia yang harusnya dihukum, namun ia tidak mendapatkan hukuman tetapi dibebaskan. Hamba itu tidak perlu melunasi hutangnya ataupun merasakan hukuman karena raja itu menyatakan kasihnya kepadanya sehingga hutangnya dihapuskan dan ia diampuni. Namun ketika hamba itu keluar, hamba itu bertemu dengan temannya yang memiliki hutang juga kepadanya, yaitu sebanyak 100 dinar. Sebetulnya hutang dari temannya ini adalah hutang yang tidak seberapa dengan hutang yang ia punya kepada raja tadi yang telah dihapuskan, yaitu 60 juta dinar. 100 dinar dibandingkan dengan 60 juta dinar. Namun meski temannya memohon untuk diberi waktu, tetapi hamba itu tidak menghiraukannya dan malah menyerahkan temannya itu ke dalam penjara. Hingga akhirnya hal ini terdengar oleh raja dan raja itu sangat marah sehingga hamba itu dihukum. Ia diserahkan kepada algojo hingga ia melunasi hutangnya yang 10.000 talenta atau setara dengan 60 juta dinar. Dari kisah ini, kakak-kakak, kita dapat menarik pesan kepada anak-anak. Yang pertama adalah bahwa Tuhan telah menghapuskan hutang. Hutang dosa yang kita perbuat. Dosa akibat marah. Dosa akibat perlakuan yang kasar, yang tidak sopan, bagaimana berbohong, tidak patuh kepada orang tua, ataupun malas, dan dosa-dosa yang lain yang diperbuat oleh anak-anak. Dosa yang tentu sangat banyak dan tidak terhitung. Maka seharusnya kita juga melakukan hal yang sama. Anak-anak diminta untuk melakukan hal yang sama, yaitu mengampuni orang yang punya dosa ataupun kesalahan kepada anak-anak. Jadi ketika Tuhan sudah menghapuskan hutang dosa kita, maka kita juga harusnya mengampuni kesalahan orang lain dan menghapuskan kesalahannya.
Lalu yang kedua ialah Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, juga kepada anak-anak. Dan Tuhan selalu mengasihi kita. Maka sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus menunjukkan kasih Tuhan kepada orang di sekitar. Kita mengajarkan anak-anak untuk menunjukkan kasih-Nya kepada mama, kepada papa, kepada adik, kepada kakak, om, tante, oma, opa, teman-teman, bahkan orang asing sekalipun. Melalui tiap sikap, melalui tiap perkataan, dan juga perbuatan yang dilakukan kepada mereka. Lalu yang ketiga, ialah agar anak mau untuk memohon pengampunan kepada Tuhan ketika melakukan kesalahan dan juga dosa. Anak mau belajar untuk menyadari kesalahannya dan berani untuk memohon ampun kepada Tuhan. Bukan hanya meminta ampun, tapi juga anak mau belajar untuk mengampuni sesamanya. Selain kita menyadari kesalahan kita, memohon ampun kepada Tuhan, dan juga memohon ampun kepada orang yang kepadanya anak-anak bersalah, tapi anak-anak juga belajar untuk mengampuni mereka. Nah, untuk ayat emasnya kakak-kakak ini diambil dari 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Yang berbunyi, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikian kakak-kakak yang bisa saya sampaikan bagi kita semua. Semoga ini dapat menjadi berkat bagi kakak-kakak sekalian dan juga dapat membantu kakak-kakak di dalam mempersiapkan pelayanan di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Pendeta Nike yang sudah menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas kecil. Kita mau menuju ke Pendeta Katalia yang mau menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas besar. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat. Pembangunan jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dengan judul Belajar dari Perumpamaan tentang Pengampunan. Tuhan mengampuni dari Injil Matius pasal 18 ayat 21-35. Kita mau mendengarkan Kak Pendeta Katalia akan menyampaikan metode ajar bagi anak-anak di kelas besar. Mari silakan Kak Pendeta Katalia. Halo kakak-kakak sekalian, apa kabarnya? Berjumpa lagi bersama saya, Pendeta Katalia Kurnia dari GKI Manyar, Surabaya, di mana saya akan membantu kakak-kakak untuk mempersiapkan cerita tentang Tuhan mengampuni. Di mana cerita ini diambil dari Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Nah, apa tujuan dari cerita ini? Ada dua. Yang pertama, anak tahu bahwa Tuhan telah mengampuni kesalahannya. Dan yang kedua, anak mau memaafkan orang lain yang bersalah kepadanya. Oke, lalu bagaimana untuk penyampaian ceritanya? Nah, untuk pembukaan, saya mengusulkan kepada kakak-kakak untuk bisa berdialog dengan anak-anak sekolah minggu. Kakak-kakak bisa bertanya kepada anak-anak bahwa apakah saat ini mereka sedang sebal atau mungkin sedang bermusuhan dengan seseorang? Kalau iya, kita bisa tanya siapa orang itu, ya. Lalu tanyakan kenapa kamu sebel? Kenapa kamu sampai bermusuhan dengan orang itu? Biasanya kan kalau kita bermusuhan dengan seseorang, orang tersebut melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan buat kita. Atau mungkin melakukan kesalahan kepada kita. Nah, kesalahannya itu seperti apa?
Sampai-sampai adik-adik memilih untuk bermusuhan dan bukan memaafkan. Kita bisa menggali cerita dari adik-adik. Karena biasanya di usia anak-anak kan ya sering ya terjadi cerita anak bermusuhan dengan temannya, lalu mungkin juga dengan kakak, dengan adik, ya itu bisa kita gali. Nah setelah itu, kakak-kakak sekolah minggu juga bisa menceritakan nih, mungkin waktu kita kecil, atau mungkin sekarang ini gitu ya, kita juga punya pengalaman, ada seseorang yang menyakiti hati kita, yang melakukan sesuatu yang kurang baik, tetapi bagaimana kita memutuskan untuk memberikan pengampunan dan bukan bermusuhan dengan orang tersebut, ya. Nah, lalu selanjutnya kita akan masuk ke isi cerita. Ya, bagaimana kita menyampaikan isi cerita? Saya mengusulkan seperti ini. Kakak-kakak bisa memulai dengan bertanya pada anak-anak. Tadi kan kakak-kakak bercerita tentang bagaimana kakak-kakak mengampuni orang lain. Nah, jembatannya adalah kakak-kakak bisa bertanya kepada anak-anak di poin 1 itu. Adik-adik, berapa kali sih kita diminta Tuhan untuk mengampuni orang yang bersalah pada kita? Ya. Nah, lalu setelah itu di poin 2, kakak-kakak bisa menyampaikan bahwa ternyata pertanyaan ini itu pernah juga ditanyakan sama Petrus, salah satu murid Yesus kepada Yesus, ya. Dan apa jawaban Yesus? Kakak-kakak bisa minta adik-adik untuk membaca Matius 18 ayat 21, ya. Nah, kalau kita baca di situ jawaban Yesus itu kan adalah 70 kali 7 kali. Nah, kita masuk ke poin 3. Adik-adik diminta tuh untuk menghitung 70 kali 7 itu berapa sih? Kalau secara matematis kan jawabannya 490 kali. Nah, tapi apakah Yesus ingin mengatakan bahwa kalau misalnya ada orang nih yang bersalah sama kita sudah yang ke-491 kali, maka apakah berarti itu kita nggak usah mengampuni orang itu? Nah, apakah seperti itu? Ya. Nah, buat adik-adik memahami apa sih maksud Yesus tentang 70 kali 7 kali itu, kakak-kakak bisa menampilkan video, ya. Jadi saya mendapatkan satu video dari YouTube, ya. Video ini berkisah tentang perumpamaan tentang pengampunan, ya. Nanti kakak-kakak bisa mengakses di link Google Drive. Nah, setelah menonton ya video perumpamaan tentang pengampunan yang tentunya juga itu berdasar pada bacaan Alkitab kita, kakak-kakak bisa bertanya sama adik-adik, gimana respon mereka? Apa yang ada di pikiran mereka ketika menonton tentang perumpamaan itu? Ya, biarkan adik-adik boleh berpendapat apapun. Kita dengarkan dulu apa kata mereka, ya. Nah, setelah itu kita akan masuk ke penerapan. Jadi di sini kakak-kakak bisa mengatakan bahwa perumpamaan yang tadi ditonton itu sebetulnya mau mengingatkan kita bahwa kita tuh seperti hamba yang jahat yang ada di video tadi, di perumpamaan, ya. Dosa kita itu selama hidup ini tuh nggak terhitung banyaknya, terlalu besar. Coba kakak-kakak ajak adik-adik untuk menghitung. Dalam hidup ini dari awal sampai sekarang, mereka sudah punya berapa banyak dosa di hidup mereka. Saya pikir mereka tidak bisa menjawab itu, ya. Tapi Tuhan itu seperti raja di dalam perumpamaan yang dengan murah hati, dia selalu berkenan untuk memaafkan kesalahan kita semua. Nah, tentu seharusnya kita mengucap syukur. Karena apa? Karena Tuhan sudah selalu mengampuni kita. Dan salah satu wujud syukur kita adalah bagaimana kita juga mau mengampuni orang yang bersalah pada kita. Karena kalau kita tidak mau mengampuni kesalahan orang lain, ya itu berarti kita nggak ada bedanya dong seperti hamba yang jahat yang ada di perumpamaan tadi. Nah, mungkin kakak-kakak bisa tanya sama adik-adik. Adik-adik mau nggak disebut sebagai hamba yang jahat? Pastinya enggak kan ya? Nah, karena itu Tuhan mengajarkan kita, Tuhan mengajarkan adik-adik untuk memaafkan kesalahan
orang lain, ya. Lalu kakak-kakak juga bisa singgung kembali, mengingatkan kembali, tadi itu kan Yesus menjawab kepada Petrus, kita harus mengampuni sebanyak 70 kali 7 kali. Nah ini kakak-kakak, jangan sampai adik-adik mengartikan ayat ini secara matematis. Nanti dianggapnya, oh mengampuni sampai 490 kali aja, enggak. Tetapi kakak-kakak bisa memberikan penjelasan kepada adik-adik bahwa 7 di dalam tradisi Yahudi itu adalah angka sempurna, artinya sempurna dan tidak terbatas. Jadi maksudnya Yesus itu adalah adik-adik diajak untuk memberikan pengampunan tanpa batas. Jangan dihitung berapa kali kita sudah memberikan pengampunan. Karena pengampunan Tuhan kepada adik-adik pun tidak terbatas, tidak terhitung banyaknya. Nah, kurang lebih itu yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak sekolah minggu. Nah, lalu ada ayat hafalan, ya, kakak, ini bisa diajarkan kepada adik-adik dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini ayat hafalannya. Lalu untuk aktivitas kakak-kakak, saya mengusulkan ini. Jadi karena tadi kan adik-adik belajar untuk mengampuni orang lain. Nah maka aktivitasnya kita bisa mengajak adik-adik untuk membuat kartu maaf. Ya. Jadi mungkin kakak-kakak bisa menyiapkan seperti karton buffalo begitu ya, yang sudah dipotong sesuai dengan ukuran yang bisa kita lihat di gambar. Mungkin juga karton buffalonya bisa kita kasih variasi warna, karena kan kadang-kadang anak cowok dan anak cewek punya warna favorit yang beda-beda seperti itu ya. Nah mungkin kita juga bisa memberikan beberapa aksesoris yang lain, yang pada intinya adalah mengajak anak untuk membuat kartu yang bertuliskan bahwa mereka mengampuni kesalahan orang tersebut. Nah, jadi nanti kartu ini ceritanya akan diberikan oleh adik-adik kepada orang yang sudah bersalah kepada mereka. Ya, contohnya seperti ini. Ya, aku memaafkan temannya mungkin bisa diganti dengan nama temannya itu. Lalu di bawahnya bisa ditulis nama dari adik-adik itu sendiri. Ya, harapannya ini bisa membantu adik-adik untuk menyampaikan kepada temannya, saya sudah mengampuni kamu. Seperti itu. Terakhir untuk lagu pujian, ya, lagu tema, saya usul kita bisa menyanyi lagu Kasih Itu Memaafkan. Ya, karena kalau kita lihat liriknya, ini sangat sesuai dengan penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Kasih itu memaafkan. Kasih itu tak pernah dendam. Tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan. Bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Ya. Nanti saya akan berikan juga ada link YouTube lagu ini, beserta juga ada geraknya seperti itu ya, yang bisa dipelajari oleh kakak-kakak. Nah demikianlah persiapan sekolah minggu khususnya untuk kelas besar. Kiranya persiapan ini bisa membantu kakak-kakak untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Terima kasih Kak Pendeta Katalia yang sudah menyampaikan metode pengajaran bagi anak di kelas besar, dan kami sudah merampungkan bahan Alkitab disampaikan Kak Pendeta Hendra dan juga narasumber yang lain Kak Pendeta Yerusa, Kak Pendeta Nike, Kak Pendeta Katalia. Ini semua kami sajikan untuk kakak-kakak boleh olah kembali nih bersama teman-teman lain, kakak-kakak lain, satu tim ya, sesuai dengan konteks di mana kakak-kakak guru sekolah minggu melayani. Semoga
bahan ajar, persiapan yang disampaikan kakak-kakak yang keren-keren ini boleh menginspirasi kakak-kakak semua yang harus masih mengolahnya sesuai dengan konteks pelayanan di mana kakak-kakak boleh melayani. Kita mau menutup episode kali ini dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau boleh menyertai kami, dan biarlah kakak-kakak sekolah minggu dimanapun berada, Engkau beri kemampuan dan hikmat untuk boleh kembali mengolah bahan persiapan sesuai dengan konteks di mana kakak-kakak melayani. Dan biarlah pelayanan anak-anakmu, Kak Pendeta Hendra, Kak Pendeta Yerusa, Kak Pendeta Nika, dan Kak Pendeta Katalia boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa, inilah doa kami dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih kakak-kakak, kita bertemu di pekan depan dengan episode sesuai dengan bahan ajar yang sudah dipersiapkan oleh kakak-kakak narasumber. Sampai jumpa.